Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari teks eksplanasi. Sebelum itu kita kenalkan dulu yuk. Dari kelompok 19 ada Anissa Septia Hermita dan juga Alivia Ziyadatur Rahma. Di sini kita akan menjelaskan teks eksplanasi SMA kelas 11 semester 1. Dengan kompetensi KD 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dan KD 4.4 memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis tangan dengan memperhatikan struktur dan juga kebahasaan. Kalian tahu nggak sih apa itu teks eksplanasi? Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama ada identifikasi fenomena atau pernyataan umum atau latar belakang kejadian. Penjelasan umum yang dituliskan dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana suatu proses peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua ada proses kejadian atau kronologis dan penyebab. Penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Yang terakhir ada ulasan atau interpretasi atau mengomentari konsekuensi, yakni teks penutup yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Selanjutnya adalah tujuan dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi bertujuan untuk menyampaikan informasi secara akurat dan jelas kepada para pembaca terkait suatu fenomena. Teks ini juga memiliki struktur penulisan tersendiri. Di dalam teks eksplanasi juga terdapat kaidah kebahasaan. Ada 6 kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama adalah konjungsi kronologis. Contohnya seperti kemudian, akhirnya, selanjutnya, sekarang, sebelumnya, dan sejenisnya. Yang kedua adalah konjungsi kausalitas. Contohnya sebab, karena, akibat, dan masih banyak lagi lainnya. Yang ketiga ada kalimat pasif, yakni kaidah kebahasan teks eksplanasi cenderung menggunakan kalimat pasif. 4. Kata istilah atau teknis. Contohnya industri pariwisata, otomotif, sektor pertanian, dan sebagainya. Yang kelima kata benda fenomena. Contohnya angin tornado, tata surya, gerhana matahari, kerajinan tangan, dan masih banyak lainnya. Yang keenam atau yang terakhir adalah kata kerja tindakan. Contohnya berpergian, berwisata, mengajak, berkunjung, berjalan-jalan, dan masih banyak yang lainnya. Materi yang terakhir adalah memproduksi teks eksplanasi. Ada 3 langkah-langkah untuk membuat teks eksplanasi. Yang pertama adalah dengan menentukan topik yang berupa proses terjadinya suatu fenomena, baik alam, sosial, maupun budaya. Yang kedua, dengan mendaftar topik-topik sebagai ruang lingkupnya, sesuai dengan topik utama. Yang ketiga, menyusun kerangka teks, yakni dengan menomori topik-topik itu sesuai dengan struktur baku dari teks eksplanasi, yang paragraf-paragrafnya bisa disusun secara kausalitas atau kronologis. Nah, bagaimana nih teman-teman dari penjelasan di atas? Apakah kalian sudah paham? Dan apakah ada pertanyaan? Jika teman-teman paham, kalian bisa melatih diri dengan membuat teks eksplanasi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar. See you!